Aspek cacat komoditas. Assalamualaikum, teman-teman mahasiswa teknologi pangan halal. Selamat datang di materi pengawasan mutu pangan. Pernahkah kalian melihat buah atau sayur yang tidak sempurna atau produk makanan yang kemasannya rusak? Nah, dalam video ini kita akan membahas tuntas tentang apa itu produk cacat, berbagai aspek pentingnya, dan mengapa pemahaman ini krusial dalam menjaga mutu pangan halal yang kita konsumsi. Apa itu produk cacat? Ketika kita berbicara tentang produk cacat, kita merujuk pada produk yang tidak memenuhi kriteria atau standar yang seharusnya. Mari kita lihat apel ini. Apel ini terlihat sempurna, bukan? Namun, ketika kita melihat lebih dekat, kita bisa menemukan bahwa apel ini mulai menunjukkan cacat, ada memar, penyok, dan perubahan warna yang tidak diinginkan. Apa itu sebenarnya? Produk cacat adalah produk yang mengalami penyimpangan dari bentuk atau sifat idealnya, di luar batas normal. Ini bisa terjadi di berbagai komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan lainnya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa cacat ini tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga bisa berpengaruh pada rasa, tekstur, dan nilai gizi produk tersebut. Apa saja aspek produk cacat? Sekarang, mari kita lihat aspek ekonomi dari cacat produk. Bayangkan seorang petani yang telah bekerja keras untuk panennya. Tetapi sayangnya, hasil panennya ditolak oleh pedagang karena produk yang cacat. Ini bukan hanya membuat petani merasa sedih, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga berdampak pada para pekerja yang terlibat dalam industri pengolahan dan distribusi. Ketika produk cacat lebih banyak beredar, konsumen pun akan membayar harga lebih tinggi untuk produk yang berkualitas baik. Ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga mutu produk agar tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga seluruh masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang penurunan mutu. Cacat ringan pada produk mungkin tidak terlihat jelas, tetapi bisa menurunkan mutu keseluruhan. Ketika kita berbicara tentang cacat yang lebih berat, itu bisa menghilangkan status komoditas tersebut di pasar. Dan cacat yang terlalu berat, itu bisa menjadikan produk tersebut sebagai limbah, yang tentu saja sangat merugikan. Penurunan mutu ini tidak hanya memengaruhi produk itu sendiri, tetapi juga bisa menciptakan dampak negatif pada citra merek dan reputasi perusahaan yang memproduksinya. Begitu pentingnya melakukan sortasi untuk memisahkan produk cacat dari produk yang memenuhi standar. Proses ini memastikan bahwa kita hanya mendapatkan produk berkualitas tinggi di pasaran. Tanpa sortasi yang tepat, produk cacat bisa mencemari keseluruhan kualitas komoditas yang ada. Sortasi juga membantu produsen untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam dunia yang kompetitif ini, menjaga standar kualitas adalah kunci untuk keberlangsungan bisnis. Apa saja macam cacat produk? Sekarang, mari kita eksplorasi lebih jauh mengenai berbagai macam cacat yang ada. Pertama, kita lihat cacat bentuk. Misalnya, wortel yang bercabang. Ini adalah penyimpangan dari bentuk ideal yang diharapkan, terutama pada produk primer. Konsumen biasanya mengharapkan bentuk yang seragam dan menarik, dan cacat bentuk ini bisa memengaruhi keputusan pembelian mereka. Dalam banyak kasus, produk dengan bentuk tidak normal akan dianggap kurang menarik dan tidak layak untuk dipasarkan. Selanjutnya, ada cacat ukuran. Ini terjadi ketika produk terlalu kecil atau terlalu besar dari ukuran yang diinginkan. Bayangkan jika Anda menginginkan mentimun yang segar dan renyah, tetapi yang Anda dapatkan justru mentimun kecil yang tidak menarik atau yang terlalu besar dan keras. Ukuran yang tidak sesuai dapat mengurangi daya tarik dan nilai jual produk. Akibatnya, kita juga memiliki cacat sifat, di mana produk memiliki sifat mutu yang menyimpang, seperti rasa yang terlalu asam, atau tekstur yang lembek. Sifat-sifat ini langsung mempengaruhi kepuasan konsumen. Produk pangan yang memiliki rasa atau aroma yang tidak sesuai dengan ekspektasi akan membuat konsumen berpikir 2 kali untuk membeli lagi. Apa penyebab cacat produk? Penyebab cacat komoditas beragam, dimulai dari cacat genetik akibat bibit kurang baik, hingga cacat fisiologi yang dipicu iklim, tanah,
atau budidaya yang tidak tepat. Serangan hama juga merusak komoditas, sehingga pengendalian hama efektif sangat penting. Cacat patologi umum terjadi pada produk segar dan dapat menyebabkan kerusakan parah akibat penyakit. Selain itu, benda asing yang mencemari produk selama pengolahan juga menyebabkan cacat serta risiko kesehatan. Terakhir, cacat produk olahan terjadi karena proses pengolahan yang kurang sempurna, seperti selai yang berjamur dan roti yang tidak mengembang. Bagaimana evaluasi cacat produk? Evaluasi cacat komoditas sangat penting untuk menjaga mutu produk. Proses ini meliputi sortasi manual, di mana pekerja terlatih memisahkan produk cacat secara visual, serta analisa cacat di laboratorium untuk menilai mutu dan cacat dalam persentase. Peralatan pembantu seperti lup dan mikroskop meningkatkan akurasi, sementara kartu mutu digunakan untuk mencatat kriteria dan spesifikasi mutu, memastikan standar produk terpenuhi, dan terdokumentasi dengan baik. Kecacatan pada kemasan. Pemeriksaan cacat kemasan primer sangat penting untuk melindungi produk, meliputi pemeriksaan label, wadah, dan kebocoran. Cacat kemasan dapat menurunkan daya tarik, merusak identitas merek, dan mengurangi kemampuan melindungi isi, disebabkan oleh gaya mekanik atau faktor fisik kimia. Contohnya termasuk retak pada gelas, berlubang pada plastik, dan penyok pada kaleng. Kasus penurunan kualitas gula kristal putih. Pada tahun 2021, sebuah penelitian yang dilakukan di suatu perusahaan gula menunjukkan adanya penurunan kualitas produk gula kristal putih dan peningkatan produksi scrap sugar, limbah gula, yang berdampak pada kerugian finansial, penurunan efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan yang menurun. Untuk mengatasi masalah ini, tim peneliti menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab utama masalah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa mesin produksi, kualitas bahan baku, dan kondisi lingkungan berperan penting dalam penurunan kualitas gula kristal putih dan peningkatan produksi scrap sugar. Perusahaan kemudian menerapkan beberapa langkah perbaikan, termasuk pemeliharaan rutin mesin untuk mencegah kerusakan, peningkatan kualitas bahan baku yang digunakan dalam produksi, pengendalian lingkungan produksi yang lebih ketat, pembersihan area kerja secara rutin untuk mencegah kontaminasi, dan sosialisasi serta pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur kerja dan standar operasional prosedur SOP. Dengan demikian, diharapkan kualitas produk gula kristal putih dapat meningkat, produksi scrap sugar dapat berkurang, dan efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan dapat meningkat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan produksi yang lebih efektif dan efisien. Sebagai kesimpulan, memahami aspek cacat pada komoditas sangat penting dalam pengawasan mutu pangan. Ini bukan hanya tentang menjaga kualitas, tetapi juga tentang memastikan keamanan produk yang kita konsumsi setiap hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk cacat, kita dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pangan yang ada di pasaran. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan, baik sebagai konsumen maupun produsen. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan. Sampai jumpa, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan mutu pangan demi kesehatan kita semua. Disusun oleh kelompok 3 Teknologi Pangan Halal tahun 2025, Universitas Juanda Bogor, Erlin Julia Syafir, Indra Haryanto, Muhammad Agung Aprialdi, dan Sania Raihani Kartika Ratri.